Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas suatu permasalahan yang menarik. Permasalahannya yaitu tentang food safety atau keamanan pangan. Nah, food safety atau keamanan pangan itu apa sih? Mari kita simak beberapa penjelasan berikut ini. Menurut WHO, keamanan pangan atau food safety merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi bahan fisika, biologi, dan kimia. Keamanan pangan menjadi suatu hal yang penting karena pangan sendiri merupakan suatu kebutuhan dasar bagi makhluk hidup yang harus dipenuhi. Pangan terdiri dari makanan dan minuman yang mengandung zat-zat penting bagi tubuh. Jika keamanan pangan diabaikan, maka akan menimbulkan dampak yang cukup serius. Jika tubuh mengonsumsi makanan yang tidak aman secara terus-menerus, maka tubuh tersebut akan rentan terkena masalah kesehatan. Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Untuk lebih jelasnya, kami akan menyajikan cuplikan mengenai permasalahan keamanan pangan untuk teman-teman semua. Cekidot! Gimana nih teman-teman semua? Apa sih yang dapat kita ambil dari cuplikan tadi? Iya, benar sekali. Yang dapat disimpulkan dari cuplikan tadi yaitu bahwa kita masih saja dihadapkan dengan permasalahan pangan. Keracunan pangan merupakan salah satu masalah yang timbul akibat makanan yang tidak layak konsumsi. Keracunan pangan bisa menyebabkan penyakit tertentu, diantaranya yaitu diare. Namun, jika hal ini masih terus-menerus dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah kesehatan yang akan lebih parah lagi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, ketidakamanan pangan juga dapat bersumber dari yang pertama, segi gizi. Apabila gizinya berlebihan seperti tinggi lemak, gula, atau kalsium dapat berefek pada penyakit degeneratif. Kemudian ada dari segi kontaminan, yaitu adanya mikroorganisme ataupun bahan-bahan kimiawi dan fisik. Kemudian ada segi agama, budaya, atau adat istiadat, yaitu tidak halalnya atau tidak diterimanya suatu makanan atau minuman secara budaya. Kemudian untuk bahan pangan apa aja sih yang mudah terkontaminasi? Jadi bener banget, yang pertama yaitu bahan pangan yang bersifat basah, kayak protein yang mudah ditumbuhi bakteri adalah pangan yang potensialnya berbahaya. Pangan dengan potensi berbahaya itu yang pertama ada telur, kemudian hasil unggas, kemudian ada daging sapi, babi, kambing, kemudian ikan dan udang, lalu ada protein kedelai. Kemudian bagaimana sih pangan menjadi tidak aman? Yang pertama, karena adanya bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini dapat disebabkan oleh mikroba, bakteri, kapang, atau kamir. Gitu. Mikroba ini berbahaya karena mencemari bahan pangan yang dibawa oleh air tercemar, debu, lalat, hewan peliharaan, peralatan yang kotor dan tangan yang kotor, penjual makanan yang tidak sehat, dan pangan mentah atau yang lainnya. Faktor pertumbuhan mikroba itu sendiri yang pertama oleh oksigen, kemudian suhu, yang mana mikroorganisme tumbuh cepat pada suhu 5 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kemudian keasaman, jadi semakin asam, pH semakin rendah, daerah pertumbuhan mikroba pun menjadi 4,6 sampai 7. Lalu untuk waktu sendiri, mikroba memperbanyak diri dengan pembelahan. Hati-hati jika makanan tidak asam dibiarkan pada daerah bahaya lebih dari 2 jam. Kemudian keberadaan air untuk reaksi dan pertumbuhan mikroba makin kering maka makin awet. Bakteri patogen penyebab penyakit seperti tipes, diare, demam, dan bahaya mikrobiologis atau bakteri patogen juga seperti Salmonella sp, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus, Escherichia coli, Clostridium botulinum,
Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas coccophenolans yang banyak dijumpai pada makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh binatang pengerat seperti tikus, serangga seperti lalat, dan lain-lain. Kemudian bahaya kimiawi kan oleh banyak hal. Yang pertama, keracunan dari bahan alami. Biasanya karena jamur racun, jengkol, singkong racun, ikan beracun, kerang udang beracun, dan hal yang lainnya disebabkan oleh racun yang diproduksi oleh mikroba. Kemudian keracunan logam berat seperti dari pewarna tekstil, asap kendaraan, BT yang dilarang. Kemudian keracunan nitrit dan residu pestisida atau antibiotika. Kemudian bahaya fisik yaitu cemaran benda asing seperti tanah, paku, bulu, peniti, rambut, kerikil, dan tulang. Kemudian benturan atau jatuhan yang mengakibatkan bahan memar atau rusak, mempercepat kebusukan. Begitu. Permasalahan keamanan pangan dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari masalah keamanan pangan ini dapat dilihat dari kurangnya pemantauan terhadap keamanan pangan tersebut, sehingga masih banyak oknum-oknum yang menggunakan zat kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dalam bahan pangan seperti yang pertama, residu pestisida. Residu pestisida mempunyai pengaruh yang sangat merugikan terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, kecacatan, dan merusak sistem syaraf, endokrin, reproduktif, dan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang selanjutnya yaitu efek dari logam berat seperti aluminium dapat menyebabkan kerusakan urat syaraf dan otak. Pada timbal dapat menyebabkan kerusakan sistem syaraf, kemunduran mental, sistem pembentukan sel darah merah atau anemia, ginjal, dan lain sebagainya. Lalu pada logam berat merkuri dapat menyebabkan kerusakan sistem syaraf, depresi, kelelahan, lesu, sakit kepala, gangguan lambung, dan usus. Selain itu, permasalahan keamanan pangan juga dapat menyebabkan permasalahan dari segi gizi, yang mana dapat menimbulkan penyakit infeksi karena adanya kontaminasi dari bakteri atau zat pencemar lainnya terhadap pangan, sehingga akan mempengaruhi status gizi kesehatan masyarakat tersebut. Namun, dampak tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga dapat bersifat positif dari permasalahan keamanan pangan tersebut, seperti pada proses pengamanan, pemrosesan, dan pengolahan bahan pangan yang dihasilkan dalam meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis bahan pangan. Satu jenis bahan pangan tersebut dapat dipertahankan ketersediaannya dengan proses pengawetan dan menitik beratkan khusus pada keamanan itu sendiri. Nah, setelah mengetahui informasi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, mulai dari gambaran masalahnya, analisis permasalahan, sampai dengan analisis dampaknya, lalu seperti apa sih upaya pemecahan masalah untuk mewujudkan keamanan pangan itu sendiri? Upaya yang pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keamanan pangan yaitu dengan GAP atau Good Agricultural Practices. Yang kedua ada GDP atau Good Distribution Practices. Yang ketiga ada GTP atau Good Transportation Practices. Yang keempat ada GFW atau Good Farming Practices. Yang kelima ada GHP atau Good Handling Practices. Yang keenam ada GCP atau Good Catering Practices. Yang ketujuh ada GRP atau Good Retailing Practices. Yang kedelapan ada GMP atau Good Manufacturing Practices. Dan yang terakhir ada HCCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Kemudian, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keamanan pangan, yang pertama dengan melakukan sanitasi pangan, pengelolaan penggunaan BTP atau BTM, iradiasi pangan, kemasan terhadap pangan, jaminan mutu terhadap pangan, yang kemudian ada proteksi terhadap bahan pangan tercemar, kemudian melakukan penetapan tanggal kadaluarsa dan menarik produk yang telah kadaluarsa,
Selanjutnya ada menghindari bahaya mikrobiologis, menghindari bahan kimia, dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan mulai dari produksi, distribusi pemasaran, sampai dengan pada on fork atau table. Wah, menarik sekali bukan permasalahan keamanan pangan yang kami ulas kali ini? Nah, sebagai penutup saya akan menyampaikan kesimpulan. Keamanan pangan merupakan suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jika keamanan pangan diabaikan, maka akan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Salah satu contohnya tadi keracunan pangan. Dalam keamanan pangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi. Dengan adanya upaya atau tindakan dalam keamanan pangan, maka dampak dari faktor-faktor tersebut dapat diminimalisir. Namun masih saja terdapat oknum-oknum yang mengabaikan masalah pangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih serius dan tegas untuk mewujudkan keamanan pangan. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua ya teman-teman. Saya Analsfatul Khoimah. Saya Sofwatun Nur Azizah. Saya Nadinda Maretah Diaparamita. Saya Gunanto. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.